warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nisa Durotu Nabilah. Saya dari Prodi PGSD semester 1. Di sini saya akan coba memaparkan materi tentang pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Saja ya kita ke materi. Baik. Jadi, saya akan coba membahas tentang pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan terlebih dahulu sebelum ke jenis-jenisnya gitu kan. Ternyata pendidikan itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada pendidikan formal, yang kedua pendidikan informal, dan yang ketiga pendidikan non formal. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah pendidikan yang ada di dalam lingkungan sekolah, contohnya gitu. Pendidikan yang berkesinambungan, berkelanjutan, dan memiliki aturan-aturan tertentu. Pendidikan informal adalah pendidikan yang terjadi di dalam keluarga. Jadi pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal itu pendidikan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan non formal ini tidak berkesinambungan, tidak berkelanjutan, dan tidak ada aturan yang ketat di dalam lingkungan non formal ini. Pelaksanaan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas yang menata kembali pendidikan di Indonesia, termasuk lingkungan pendidikan. Sisdiknas itu membedakan 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan pembelajaran yang berjenjang dan berkesinambungan, mulai dari pendidikan prasekolah atau taman kanak-kanak, kemudian melanjutkan ke sekolah dasar, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Nah, itu disebut dengan pendidikan jalur sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah adalah kegiatan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan pembelajaran yang berkesinambungan, baik yang dilembagakan maupun tidak dilembagakan, yang meliputi pendidikan keluarga, pendidikan prasekolah, kursus, dan lain-lain. Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Penataan lingkungan pendidikan itu terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. Untuk itu, proses pendidikan harus berfungsi untuk mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi atau mempersiapkan individu untuk peranan-peranan tertentu. Sehubungan dengan fungsi yang kedua ini, pendidikan bertugas untuk mengajarkan berbagai macam keterampilan dan keahlian. Program umum yang diberikan oleh pendidikan formal didasarkan pada asumsi bahwa setiap anak harus memiliki pengetahuan umum, seperti pengetahuan membaca, menulis, berhitung. Perlu dikemukakan bahwa pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui 3 kegiatan, yaitu membimbing, mengajar, dan melatih. Meskipun ketiga kegiatan itu pada hakikatnya tritunggal, namun dapat dibedakan aspek tujuan pokok dari ketiganya, yaitu pertama aspek membimbing. Jadi aspek dalam pembimbingan ini terutama berkaitan dengan pemantapan jati diri dan pribadi dari segi-segi perilaku umum.
ada Tripusat Pendidikan. Yang dimaksud dengan Tripusat Pendidikan adalah 3 pusat dari pendidikan tersebut. Yang pertama ada keluarga, yang kedua ada sekolah, dan yang ketiga ada masyarakat. Itu semua disebut dengan Tripusat Pendidikan. Dalam Peraturan Dasar Perguruan Nasional Taman Siswa, Pasal 15 menetapkan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikannya, taman siswa melaksanakan kerjasama yang harmonis antara ketiga tripusat, yaitu yang pertama dengan lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan perguruan, dan yang ketiga lingkungan masyarakat. Selanjutnya sistem pendidikan tersebut dinamakan sistem tripusat. Baik, langsung saja kepada poin pertama tentang Tripusat Pendidikan, yaitu keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah orang kecil yang mempunyai hubungan semenda atau sedarah. Yang disebut dengan keluarga inti yaitu ada ayah, ibu, dan anak. Di samping faktor sosial, faktor-faktor lain dalam keluarga itu ikut pula mempengaruhi tumbuh kembangnya anak, seperti kebudayaan, tingkat kemakmuran, keadaan perumahannya, dan sebagainya. Dengan kata lain, tumbuh kembangnya anak dipengaruhi oleh keseluruhan situasi dan kondisi keluarganya. Perkembangan kebutuhan dan aspirasi individu maupun masyarakat menyebabkan peran keluarga terhadap pendidikan anak-anaknya itu mengalami perubahan. Seperti telah dikemukakan bahwa pada mulanya keluargalah yang terutama dan yang paling utama berperan baik pada aspek pembudayaan maupun penguasaan keterampilan dan pengetahuan. Meningkatnya kebutuhan aspirasi anak, maka keluarga tidak mampu untuk memenuhinya. Oleh karena itu, sebagian dari tujuan pendidikan akan dicapai melalui jalur pendidikan sekolah ataupun jalur pendidikan luar sekolah yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Bahkan peran jalur pendidikan sekolah makin lama makin penting, khususnya yang berkaitan dengan aspek keterampilan dan pengetahuan. Ini tidak berarti bahwa keluarga dapat melepaskan diri dari tanggung jawab pendidikan anaknya itu, karena keluarga diharapkan bekerja sama dan mendukung kegiatan pusat pendidikan lainnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan individual maupun pendidikan sosial. Keluarga itu tempat pendidikan yang sempurna. Sifat dan wujudnya untuk melangsungkan pendidikan ke arah pembentukan pribadi yang utuh. Tidak saja bagi anak-anak, namun bagi para remaja. Peran orang tua dalam keluarga adalah sebagai penuntun, sebagai pengajar, dan sebagai pemberi contoh yang baik kepada lingkungannya. Levi membedakan pengawasan yang berlebihan ini menjadi dua, yaitu memanjakan dan mendominasi anak. Anak yang selalu dimanjakan akan lebih bersifat tidak penurut, suka menentang dan agresif. Sedang sebaliknya, anak yang diasuh oleh ibu yang suka mendominasi akan berkembang lebih penurut, tidak tergantung kepada orang lain. Akan tetapi di sekolah, baik anak yang selalu dimanjakan atau anak yang selalu didominasi oleh keluarganya tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Berdasarkan hasil penelitiannya, Levi menyimpulkan bahwa anak yang selalu dimanja maupun anak yang selalu didominasi itu ternyata sangat teliti dan mampu menyelesaikan pekerjaan sekolah dengan baik. Lagi bahwa di samping keluarga pendidikan itu, keluarga seyogianya harus mendukung program-program pendidikan lainnya seperti sekolah, kursus, kerja kelompok, dan lain-lain. Keikutsertaan keluarga itu dapat pada tahap perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan pelaksanaan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya koordinasi dan keterkaitan antara tiga pusat pendidikan tersebut. Selain keluarga, di antara tiga pusat pendidikan itu ada sekolah. Sekolah merupakan sarana yang sengaja dirancang untuk melakukan pendidikan. Seperti telah dikemukakan,
bahwa karena kemajuan zaman, keluarga tidak mungkin lagi memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi generasi muda terhadap iptek. Alternatif yang mungkin dilakukan dengan situasi dan kondisi sekolah antara lain A. Pengajaran yang mendidik. Dalam upaya pengajaran yang mendidik, perlu dikemukakan bahwa setiap keputusan dan tindakan guru dalam kegiatan pembelajaran akan membawa berbagai dampak atau efek kepada siswa, baik efek instruksional maupun efek pengiring. Selanjutnya, B. Peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan di sekolah, agar program eduktif ini tidak sekedar suplemen, tetapi menjadi komplement yang setara dengan program pengajaran serta program-program lainnya di sekolah. Poin C ada pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat sumber pembelajaran. Selanjutnya poin D, peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah, khususnya yang terkait dengan peserta didik. Pengelola sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan seharusnya merupakan refleksi dari suatu masyarakat, sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan nasional. Demikianlah beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fungsi sekolah sebagai salah satu pusat pendidikan. Selanjutnya, antara keluarga dan sekolah sebagai pusat pendidikan, yaitu ada masyarakat. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan atau jalur sekolah dan jalur luar sekolah, maupun yang tidak dilembagakan atau jalur luar sekolah. Yang B, lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Poin C, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Dari 3 hal tersebut di atas, ada yang kedua dan ketigalah yang terutama menjadi kawasan dari kajian masyarakat sebagai pusat pendidikan. Namun perlu ditekankan bahwa 3 hal tersebut hanya dapat dibedakan, sedangkan kenyataan sering sukar dipisahkan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para penonton maupun pendengar. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.